Transformasi terbagi atas 4 dan seperti ini rumusnya. Translasi, kita lihat translasi rumusnya itu adalah X tambah A, Y tambah B. Jadi kalau translasi itu ditambah. Kemudian refleksi atau pencerminan. Nah, percerminan ini ada beberapa rumusnya. Terhadap sumbu X, maka Y-nya menjadi negatif. Jadi kalau terhadap sumbu X, Y, X, min Y. Yang berubah adalah min Y, artinya dikali negatif. Kalau terhadap sumbu Y berarti X-nya yang dikali negatif. X sama dengan H, berarti rumusnya adalah X yang berubah 2H kurang X, Y. Y sama dengan K, berarti yang berubah adalah Y-nya. X, 2K kurang Y. Kalau titik 0,0 berarti X dan Y dikalikan minus, menjadi min X, min Y. Kalau garis Y sama dengan X, berarti dibalik saja. X, Y menjadi Y, X. Kalau garis Y sama dengan min X, caranya dibalik, kemudian dikali negatif, berarti min Y, min X. Kemudian untuk titik A, titik pusatnya A, B, itu A aksennya adalah 2A kurang X, 2B kurang Y. Kita ke yang ketiga, dilatasi atau perkalian ukuran. Dilatasi itu adalah perbesaran atau pengecilan. Jadi rumusnya langsung saja AX, Y. Kalau titik pusatnya 0,0, A aksen KX, KY. Kalau titik pusatnya A, B, seperti ini rumusnya. Berikutnya, rotasi. Rotasi dibagi dua, itu ada yang searah jarum jam dan ada yang berlawanan arah jarum jam. Jika dia searah jarum jam, maka dia negatif. Kalau positif, berlawanan arah jarum jam. Jadi, kalau rotasi 0,90 karena positif berarti dia berlawanan arah jarum jam. Berarti X, Y menjadi min Y, X atau dibalik kemudian dikasih negatif yang sebelah kiri. Kalau 0,-90 itu sama dibalik dulu Y, min S baru dikasih negatif yang sebelah kanan. Kemudian untuk 0,180 semuanya negatif. Berarti sama dengan refleksi terhadap titik 0,0 min X, min Y. 270 itu adalah Y, min X. Karena 270 itu positif berarti berlawanan arah jarum jam, sama dengan rumus min 90 derajat atau 90 derajat searah jarum jam. Begitu juga dengan 270 min 270 itu adalah min Y, X sama rumusnya dengan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau 270 berlawanan berarti 90 searah. Kalau 270 searah sama dengan 90 berlawanan. Sekarang kita pada kesempatan ini kita akan membahas tentang soal-soal transformasi. Nomor 1, titik A 3, min 4 dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian ditranslasikan 43. Bayangan akhir titik A adalah, kita lihat dulu rumus pencerminan terhadap sumbu X. X, Y dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau sumbu X, ingat yang berubah adalah Y-nya, X, Y. Itu yang dikali negatif adalah Y. Berarti di sini adalah 3-nya tetap, yang berubah adalah Y-nya. Jadi 3, kemudian ditranslasi terhadap 43, artinya dipindahkan. Pada 43, ingat rumus translasi X, Y ditranslasikan terhadap AB menjadi X tambah A
koma Y ditambah B. Berarti kalau di sini kita rumuskan, kita pasangkan 3 tambah 4, ini X berpasangan dengan A, Y berpasangan dengan B. 4. Jawabannya adalah 7,7. Sekarang kita perhatikan nomor 2. P akseng adalah bayangan titik P oleh dilatasi 0,5, kemudian ditranslasikan oleh 3 min 5. Jika titik P min 3,2, koordinat titik P akseng. Perhatikan, titik min 3,2, dia dilatasi 0,5, artinya pusatnya 0 dengan faktor skala 5. Ingat untuk rumus dilatasi X, Y dengan dilatasi 0, K, rumusnya adalah KX, KY. Artinya kita kali ya. Berarti kita kali min 3 kali 5, 2 kali 5. Itu hasilnya adalah min 15,10. Setelah itu, kita kembali mentranslasikan. Kita translasikan terhadap 3 min 5. Ingat rumus translasi yang ini, itu kita jumlahkan saja. Jadi kita pasangkan min 15 tambah 3, 10 tambah min 5. Jadi jawabannya adalah min 12,5. Sekarang kita lihat nomor 3. Titik K min 3,4 dirotasikan dengan pusat 0,0 dan sejauh 90 searah. Ingat kalau 90 searah berarti 0, min 90. Kemudian bayangannya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Koordinat bayangan titik K adalah, kita ingat lagi rumus rotasi X, Y terhadap 0, min 90. Ingat jawabannya adalah Y, berarti karena dia searah berarti ke kanan, berarti kita kasih negatif ini Y, F. Berarti kalau seperti ini kita tukar dulu nak. Jadi kita tukar dulu. Kalau ditukar itu menjadi 4, min 3. Berarti 4, min 3 kita tukar dulu. Setelah kita tukar, maka yang dikasih negatif adalah ini sebelah kanannya. Berarti ini menjadi positif. Berarti sini menjadi positif 3. Berarti jawabannya adalah 4,3. Kemudian 4,3 ini dicerminkan terhadap Y sama dengan 3. Y sama dengan Y sama dengan 3. Ingat rumus percerminan S, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan K. Itu menjadi X, 2K Y. Berarti S-nya tetap 4,2K kurang Y. Ini K-nya, berarti 2. K-nya ini 2 kali 3. Ini adalah K-nya, kurang Y-nya. Ini adalah Y-nya, kurang 3. Jadi jawabannya adalah 4,2 kali 3, 6. 6 kurang 3. Jawabannya adalah 4,3. Perhatikan nomor 4. Suatu translasi
T berarti translasinya adalah 2, min 8. Menghasilkan titik akhir berarti titik akhirnya itu adalah 8, min 4. Yang ditanyakan titik awal. Sama dengan berapa. Jadi ingat translasi X, Y ditranslasikan terhadap AB, hasilnya adalah X tambah A, Y tambah B. Kita lihat T2 min 8, berarti A dan B-nya adalah 2 dan min 8. Titik akhirnya adalah 8, min 4, berarti di sini. 8, min 4 berarti posisinya di sini, karena dia titik akhirnya. Sementara A dan B kita ganti dengan 2, min 8. Sementara ini yang ditanyakan adalah X, Y. Jadi kalau ke kanan itu ditambah, berarti kalau ke kiri itu dikurang. Sehingga mencari X-nya itu adalah kita 8 kurang 2. Sama dengan mencari Y-nya itu adalah kita pasangkan 4 dengan 8. Min 4 kurang min 8. Itu sama dengan min 4 tambah 8 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah X, Y itu adalah 6,4. Perhatikan nomor 5, titik L 8, min 6 direfleksikan terhadap Y sama dengan min X. Dilanjutkan refleksi terhadap X sama dengan 4. Bayangan akhir titik A adalah titik-titik. Ingat rumus refleksi S, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Itu adalah kita tukar dulu X dan Y-nya, kemudian masing-masing dikali negatif. Berarti jawabannya adalah kita tukar min 6,8. Setelah ditukar min 6,8, kita kali negatif menjadi 6, min 8. Setelah itu, direfleksikan terhadap X sama dengan 4. Ingat, kalau refleksi S, Y terhadap X sama dengan H, maka jawabannya S yang berubah 2H kurang X, Y. Berarti H-nya adalah 4, ini adalah H-nya, berarti 2H, 2 kali 4, H-nya dari sini, 24 kali 4 dikurang X-nya adalah 6, berarti kurang 6, Y-nya adalah min 8. Min 8. Berarti jawabannya 2 kali 4 itu adalah 8 kurang 6, min 8. 8 kurang 6 itu adalah 2, min 8. Sekarang kita lihat nomor 6. Rina berjalan kaki dari kelas menuju lapangan olahraga. Karena dia berpindah, maka dikatakan translasi. Kemudian, dia bermain skipping. Itu berputar skippingnya, berarti dia rotasi. Dan yang terakhir, dia bercermin. Bercermin berarti dia refleksi. Sekarang itulah transformasi yang dilakukan oleh Rini. Sekarang nomor 7. Muhammad melihat bayangan refleksi sebuah masjid yang berada di titik 6,8. Jadi dia melihat bayangan di titik 6,8. Dia melihat bayangan secara vertikal. Ingat, kalau dia vertikal berarti dia berdiri. Horizontal berarti dia seperti. Jadi ini vertikal, ini horizontal. Berarti kalau dia vertikal itu sama dengan pencerminan terhadap sumbu Y.
Berarti ini pencerminan terhadap sumbu Y. Ingat rumus pencerminan terhadap sumbu Y, S, Y, dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti S-nya berubah. Min X, Y. Berarti yang berubah adalah min 6, min 8. Atau masih dikali negatif nih. X-nya. Kita lihat nomor 8. Titik F min 24, min 36 didilatasikan dengan skala pusatnya 0,0 berarti 0,1/6. Kemudian dirotasikan 180 searah jarum jam. Ingat rumus dilatasi. S, Y didilatasikan terhadap 0, K itu masing-masing ingat dilatasi itu dikalikan. Berarti kita kalikan ini min 24 kali 1/6, kali titik min 36 kali 1/6. Berarti jawabannya adalah min 4,6. Setelah itu min 4, min 6 ini dirotasikan. Berarti pusatnya 0,0 searah jarum jam. Searah berarti negatif 100 derajat. Ingat rumus rotasi X, Y dirotasikan terhadap 0, min 180. Jawabannya adalah masing-masing dikali negatif. S, Y. Berarti ini kita kali negatif, jawabannya adalah koma. Itulah pembahasan soal-soal transformasi. Sekarang tugas Ananda mengerjakan latihan 8 nomor materi transformasi